Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi tentang kalkulus ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam turunan, kali ini kita akan belajar tentang kebalikannya atau anti turunannya. Istilahnya adalah integral. Sebenarnya ada beberapa macam integral, tapi kita belajar integral salah satunya dari integral Riemann, di mana dia memuat dua macam integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Kali ini kita akan coba untuk memahami apa toh itu integral tak tentu. Coba Anda perhatikan tabel berikut. Misalkan kita diberikan suatu fungsi x pangkat 3. Kalau diturunkan berarti 3x kuadrat. Kalau kita kembalikan lagi, anti turunannya berarti dia berasal dari x pangkat 3 ditambah sesuatu begitu. Misalkan x pangkat 3 tambah 1 juga jawabannya 3x kuadrat. X pangkat 3 tambah 2 jawabannya juga 3x kuadrat. Maka di sana ada konstanta c. Begitu pula untuk x kuadrat turunannya 2x, maka anti turunannya adalah x kuadrat plus c. Maka yang menjadi penentu adalah unsur c-nya ini nanti. Selama dia berupa konstanta, tidak lagi memuat sebuah variabel. Kalau kita perhatikan pada kolom turunan dan anti turunan, kita katakan bahwa bentuk turunannya adalah n plus 1 x pangkat n. Kita lihat ya, x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, jika turunannya x pangkat n, maka anti turunannya adalah seper n plus 1 kali x pangkat n plus 1. Ingat masih ditambah dengan c. Akan tetapi kita tidak bisa melihat untuk turunan manakala nilai n nya adalah min 1. Ada sebuah eksplorasi ketika untuk n bilangan rasional, maka kita dapatkan bahwa integral dari x pangkat r itu adalah seper r plus 1 x pangkat r plus 1. Yang menjadi kunci di sana ketika kita integralkan, maka pangkatnya bertambah 1, manakala diturunkan pangkatnya berkurang 1. Ini simbol integral. Nah, ada beberapa teori yang berkaitan dengan integral. Jika r itu sembarang bilangan rasional kecuali min 1, nanti ketika pangkatnya min 1 kita akan bahas di belakang, kita akan bertemu dengan logaritma natural nanti penyelesaiannya. Kalau diberikan x pangkat r dx, maka turunannya adalah seper r plus 1 x pangkat r plus 1 plus c ya. Contoh misalkan kita punya integral x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 2. Ada 3 contoh di sini. Kita akan coba bahas. Contoh yang pertama, x pangkat 3. Maka di sini penyebutnya adalah 3 tambah 1, pangkatnya 3 plus 1. Min di sini 2 tetap 2 gitu ya, tetap 2. Koefisien tidak akan berpengaruh. Yang kita pikirkan adalah pangkatnya. 2 di sini tetap 2, sementara pangkat 2 ya pada bilangan penyebut menjadi 2 plus 1, pangkatnya 2 plus 1 dan seterusnya. 2x artinya pangkatnya adalah 1, 2 nya tetap 2 begitu, maka penyebutnya 1 tambah 1. Ingat, penyebutnya selalu ditambah 1 semuanya, pangkatnya pun ditambah 1. Manakala dia hanya min 2, ini mengandung arti dia dikalikan dengan x pangkat 0. Bukankah x pangkat 0 nilainya adalah 1? Maka kita anggap ada x nya, berarti x pangkat 0 plus 1, penyebutnya juga 0 plus 1. Jika diperoleh seperempat x pangkat 4 min 2 per 3 x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x plus c. Dengan cara yang sama, misalkan kita mengambil soal yang B, integral dari 2x pangkat 3 min 3x pangkat min 3. Kita lihat pangkatnya 3, maka di sini menjadi 4. Pada contoh yang kedua tidak lagi dituliskan ditambah 1. Kita anggap Anda semua sudah mengerti bahwa mengerjakan integral dengan cara ditambah 1 penyebutnya dan ditambah 1 pangkatnya, maka menjadi 2 per 4 x pangkat 4 min, ini min 3 tambah 1 min 2, ini juga min 2, jangan lupa tambah c, maka integralnya adalah setengah x pangkat 4 ditambah setengah x pangkat min 2 plus c. Untuk contoh yang ketiga pun sama. Nah, anti turunan atau integral tidak hanya berlaku pada fungsi-fungsi aljabar, tapi juga berlaku pada fungsi trigonometri. Meskipun di sini kita tidak akan belajar dulu terlalu jauh tentang integral fungsi trigonometri, sebagai pengetahuan bahwa integral dari sin adalah min cos plus c, kemudian integral dari cos adalah sin
X plus C. Itu tuh berkebalikan dengan turunannya. Kita ingat turunan dari sin itu adalah cos dan turunan cos adalah min sin. Pada integral berlaku sebaliknya. Kenapa begitu? Kalau kita turunkan akan seperti itu juga akhirnya. Integral sin adalah min cos, integral cos adalah sin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa teorema-teorema pada integral pada turunan pun sama. Integral kfx berarti k-nya keluar, tidak ikut diintegralkan. Yang kita integralkan hanya fx-nya. Kalau fungsinya berupa penjumlahan dari dua fungsi yang lain, maka masing-masing kita integralkan sendiri bisa. Pengurangan pun begitu. Ingat, hanya berlaku untuk perkalian dengan koefisien, penjumlahan maupun pengurangan. Ini sesuai dengan contoh kita di sini tadi. Nah, ini ada penjumlahan, pengurangan beberapa fungsi. Seandainya ini kita pandang sebagai 4 fungsi. Fungsi pertama x pangkat 3, fungsi kedua 2x kuadrat, fungsi ketiga itu 2x, dan fungsi keempat adalah 2. Masing-masing kita integralkan sendiri-sendiri. Maka tanda pemisahnya kita ikutkan begitu. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang mungkin ada sedikit perlu kita pikirkan, bagaimana kalau mengintegralkan bentuk yang seperti ini, integral 2x plus 1 pangkat 100. Nah, untuk mendapatkan ini kita ingat kembali aturan rantai. Artinya tidak sembarang fungsi bisa diintegralkan, dia harus berbentuk semacam ini. Integral gx pangkat r dikalikan g aksen x. Tidak harus berupa g aksen x aslinya, mungkin dia berupa bentuk-bentuk lainnya. Maka integralnya adalah gx per r plus 1 ditambah c. Kira-kira begini ya bentuknya, x pangkat 3 plus 2x ditambah 3x kuadrat plus 2. Maka integralnya adalah semacam ini. Kita anggap ini sebagai gx-nya, ada pangkatnya 12, kemudian ini adalah g aksen x-nya. Maka turunannya adalah tinggal kita lihat bahwa turunan dari x pangkat 3 plus 2x adalah 3x kuadrat plus 2. Nah, nanti ini sebagai tugas, silahkan Anda coba integralkan perpaduan antara fungsi dari integral fungsi aljabar dan trigonometri. Silahkan nanti dilihat-lihat lagi teorema-teorema pada turunan integral, mungkin bisa membantu Anda untuk mengerjakan tugas ini. Saya kira itu dari pelajaran integral untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.